Ji, mati Ji. Ji, mati. Mau hidup dulu. Aku nih apa lagi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingatkan kepada jamaah yang sudah sampai, yang membawa kendaraan, agar kiranya bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah lain yang akan sampai bisa mendapatkan tempat parkirannya. Dan bagi jamaah yang masih ada di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan. Dan juga kami ingatkan kepada anak-anak sekalian, kami mohon agar kiranya tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti kita laksanakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji berserta syukur marilah kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia, nikmat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Insyaallah rangkaian daripada sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan bahwasanya kota amal Jumat yang lalu kita mendapatkan Rp3.490.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah, karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 12 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 April 2025 Masehi. Waktu Jumat kita yaitu jam 12:13 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah Imam Khotib kita sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Erwan Sanusi. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Rizani. Kami sampaikan juga bahwasanya kegiatan rutin Masjid Rukis ini sejak Syawal ini terus dilaksanakan, diantaranya pengajian untuk bapak-bapak untuk Ba'da Isya yang dibimbing oleh Pak Dedi Rizal dan juga Ustaz Chandra, dan juga pengajian ibu-ibu Rabu dan Jumat masih tetap kita laksanakan. Pengajian anak-anak TPQ di setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga tausiah subuh Jumat yang baru kita mulai tadi terus kita laksanakan, diikuti dengan pembagian beras melalui kegiatan ATM beras yang dibagikan untuk kaum mustahik yang ada di lingkungan Masjid Rukis. Dan nantinya kami harapkan partisipasi dari jamaah sekalian semakin luas, sehingga semakin luas pula jangkauan kita terhadap kaum mustahik yang akan menerima dampak dari kegiatan ini. Dan juga tabungan kurban masih terus kita galakkan.
beberapa bulan yang lalu, yaitu Rp50.000 per Jumat, dan saat ini sudah menuju 5 hewan kurban, dan insya Allah nantinya pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha kita masih berkesempatan untuk mencari hewan kurban terbaik yang memenuhi syarat agar kita bisa sembelih pada hari H Raya Kurban, sehingga kita bisa bagikan kepada kaum-kaum yang berhak yang menerimanya. Dan juga kami informasikan bahwasanya Masjid Lukis memiliki kontak WA yang bisa diakses oleh siapapun, yang bisa mendapatkan informasi apapun mengenai kegiatan yang ada di Masjid Lukis atau informasi seluruh kegiatan yang ada di Masjid Lukis, yaitu melalui 0821 7659 3315. Kami ulangi 0821 7659 3315. Dan juga kami informasikan bahwasanya kegiatan sholat Jumat ini disiarkan secara streaming melalui akun Facebook kita, yang kita harapkan semakin luas jangkauan dakwah kita dan semakin luas juga masyarakat lainnya bisa mengenal kegiatan yang ada di Masjid Lukis ini. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Maka dari itu kami harapkan kepada seluruh jamaah yang sudah sampai agar bisa mengisi saf yang ada di depan, dan nantinya pada saat khotib sudah naik mimbar bisa mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh khotib, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bekal kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Alhamdulillahilladzi harrama syiyama ayyamal a'yadi diyabatan ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannatal muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila syaratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya juala. Alhamdulillah sampai pada saat ini Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia binarul mati dan nur dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan dan kita nikmati bersama. Itu semua berkat risalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan Ramadan dan bisa merayakan hari raya Idul Fitri tahun ini. Tidak semua orang bisa menikmati anugerah ini karena sudah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu keharibaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, terus bisa menjalankan misi utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selain syukur, kita wajib untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan komitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini sudah semestinya terus menguat pada diri kita karena menjadi muarah atau tujuan utama dari diwajibkannya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring bulan Ramadan terlewati, kita tidak boleh dengan serta-merta melupakannya seolah tidak ada kebaikan yang membekas dalam diri kita. Kita harus melakukan muhasabah. Kita harus introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lewati selama Ramadan. Sebagai bulan penuh dengan keberkahan dan motivasi kita untuk beribadah lebih. Kita harus bertanya pada diri kita masing-masing,
Sudahkah kita maksimal beribadah di bulan Ramadan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas? Selanjutnya, apakah bisa kita meningkatkan? Minimal paling tidak kita mempertahankan semangat kita beribadah di bulan-bulan setelah Ramadan. Pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya mengingatkan kekurangan-kekurangan pada masa lalu untuk diperbaiki pada masa-masa yang akan datang. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan upaya introspeksi diri dalam proses perjalanan hidup kita, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini, sudah semestinya kita tidak mengendurkan semangat kita dalam beribadah dari sisi kuantitas dan kualitas. Terlebih memasuki pada saat ini kita berada di bulan Syawal yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan, untuk meningkatkan semangat ibadah setelah pasca Ramadan. Hal ini pun tergambar dari makna kata Syawal itu sendiri. Dari segi bahasa, kata Syahwal berarti kata syahlah yang memiliki makna irtafa'ah, yakni meningkat. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Peningkatan amal ibadah ini tidak harus dilakukan dengan kuantitas yang dilaksanakan secara tiba-tiba. Namun akan lebih baik jika ibadah yang dilakukan istiqomah dan rutin walaupun kualitasnya sedikit. Istiqomah dalam ibadah telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang rutin meskipun hanya sedikit. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal menjadi momentum tepat untuk menjaga diri dari predikat dan status yang telah kita raih setelah berjuang di bulan Ramadan. Selain predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan benar-benar melaksanakan, menjalankan ibadah puasa dengan baik, kesucian diri seperti bayi yang telah lahir kembali ke dunia ini juga akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Hal ini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi oleh iman dan introspeksi diri, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah mulianya dua status yang didapat oleh seseorang setelah berpuasa di bulan Ramadan. Alangkah sayangnya jika status ini tidak dipertahankan dengan baik, disia-siakan begitu saja. Sangatlah rugi bagi kita yang tidak bisa mempertahankan ketakwaan dan kesucian pasca Ramadan ini. Ketakwaan sendiri merupakan status yang paling mulia disematkan kepada hamba-hamba di sisinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha yatqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Selain menjaga ketakwaan, menjaga kesucian diri juga harus dipertahankan. Jangan sampai dikotori kembali oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian diri sebagaimana orang-orang yang beruntung, dan sebaliknya menyebutkan orang-orang yang mengotori kesucian diri sebagai orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami mengajak para jamaah sekalian, marilah dengan segala kemampuan kita berusaha secara maksimal untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ibadah salat lima waktu kita. Kita jaga tadarus Al-Qur'an kita jaga diri kita. Sebagaimana Allah pesankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Artinya suatu kerugian bagi kita ketika Ramadan tiba, subhanallah, betapa semangatnya kita, termasuk keluarga-keluarga kita, anak-anak kita senantiasa meramaikan, senantiasa memakmurkan masjid di mana-mana. Tapi suatu yang sangat menyedihkan, ketika berakhir Ramadan, berakhir juga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan kembali kita sekalian wabil khusus pribadi khotib. Artinya suatu kerugian di dalam sebuah rumah, orang tua, ayah rajin sholat, istri tidak pernah sholat. Istri rajin sholat, suami tidak pernah sholat. Atau sebaliknya, istri rajin sholat, suami rajin sholat, tapi anak-anak tidak pernah sholat. Ini suatu kerugian yang besar bagi kita. Oleh karena itu, mari kita pergunakan. Kita masih merasa bersyukur. Alhamdulillah, sampai pada saat ini, sampai detik ini, kita masih bisa merasakan nikmat yang dunia. Insya Allah, dengan kenikmatan dunia yang didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub di dalam setiap doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini manfaat, menjadi renungan bagi kita bersama bahwasanya kewajiban untuk beribadah mutlak tidak bisa kita tawar-tawar, harus kita laksanakan kalau kita ingin bahagia dunia, dan insya Allah kita akan bahagia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibi syarafil wal ihtiram. Amma ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rada'anil khulafa'ur rasyidin wa nasahabatin nabiyyikal ajmain wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Gusti Allah. Allahumma ya sallim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul khashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah
لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى ليذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى التي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar ya Allah. Sabar lana man la ilaha illa sabar lana man la ilaha illa huwa yumit. Sabarullah man la ilaha illa huwa al-hayyul لا إله إلا الله وحده هو يميته وعلى لا إله إلا الله وحده هو يميته وعلى لا إله إلا الله وحده هو يميته وعلى اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام من ربنا في السلام وأدخلنا الجنة أنت داركم تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan takirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi madida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahban wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil syai'an wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sulkayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa khatayana wa ighfir li ashabil huquqil wajibati alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'inuka ala fasadi bina wa nas'aluka sholah amrina kulli. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa jami' ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.